Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai besaran dan satuan ya, teman-teman. Nah, besaran dan satuan ini adalah salah satu hal atau salah satu materi yang penting sekali untuk dipelajari dalam fisika karena besaran dan satuan pada saat kita mempelajari fisika pasti kita akan selalu bertemu dengan yang namanya besaran dan satuan. Maka teman-teman, untuk bisa mempelajari fisika dengan benar, dengan bagus, dengan cara yang tepat, kita harus mempelajari dan memahami apa itu besaran dan satuan. Nah, saya izin menggunakan PPT yang dibuat oleh Ibu Dewi Anggraini SPD, guru SMA Korpri di Bekasi. Guru SMA Korpri Bekasi. Baik, saya akan coba melanjutkan presentasi saya. Nah, pertama kita ke besaran dulu ya. Secara definisi, besaran adalah segala sesuatu yang diukur dan dinyatakan dengan nilai atau angka. Nah, contohnya adalah panjang ya. Panjang itu adalah sesuatu yang bisa diukur ya dan bisa dinyatakan dengan nilai atau angka. Maka panjang itu adalah besaran ya. Nah, besaran itu dibagi berdasarkan dua hal, ada berdasarkan satuannya, ada berdasarkan besar dan arahnya. Nah, ini satuan nanti akan kita bahas. Nah, besaran yang dibagi berdasarkan satuan itu ada dua ya. Besaran menurut satuannya dibagi menjadi dua, ada besaran pokok dan besaran turunan. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Nah, berdasarkan besar dan arahnya, besaran itu dibagi menjadi besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang hanya dipengaruhi atau hanya berupa angka saja, berupa nilai saja. Jadi besaran skalar hanya dipengaruhi oleh angkanya saja. Tetapi untuk besaran vektor, dia adalah besaran yang dipengaruhi oleh nilai dan arahnya. Itu sekilas mengenai besaran begitu ya. Nah, kita akan bahas lebih lanjut lagi. Nah, tadi saya sudah bahas mengenai besaran pokok begitu ya. Ya, jadi besaran pokok itu adalah salah satu dari besaran menurut satuannya begitu ya. Nah, besaran pokok itu secara definisi adalah besaran yang satuannya telah ditentukan terlebih dahulu. Nah, bisa dibilang juga besaran pokok ini adalah besaran yang digunakan untuk menghasilkan besaran-besaran lainnya. Nah, besaran-besaran lainnya tersebut itu disebut sebagai besaran turunan ya. Nah, besaran pokok itu disetujui ada 7 besaran pokok. Nah, ini harus dihafalkan. Sebetulnya tidak perlu dihafalkan begitu ya, karena memang ini sudah kita sering temui dan sudah sering kita dengar di kehidupan sehari-hari. Jadi menurut saya harusnya teman-teman sudah hafal ya besaran-besaran ini. Nah, ada 7 besaran pokok ya. Nah, yang pertama adalah panjang. Dengan satuannya, satuan internasionalnya, satuan bakunya adalah meter dengan lambangnya M. Terus ada massa, ada waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zatnya. Mungkin saya tidak perlu membahas satu-satu begitu ya, apa itu panjang, apa itu massa. Yang penting teman-teman tahu besaran-besaran pokoknya itu apa, satuannya apa, dan lambang satuannya apa. Nah, selanjutnya adalah besaran turunan ya. Nah, besaran turunan itu adalah tadi ya, besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Jadi dia dihasilkan daripada kumpulan-kumpulan besaran pokok. Nah, di sini ada beberapa besaran turunan yang saya berikan di PPT. Sebetulnya besaran turunan itu lebih banyak daripada ini. Nggak cuma 10 ini aja, tapi saya dalam PPT ini hanya menunjukkan 10. Nah, bisa dilihat ya bahwa besaran-besaran ini, besaran-besaran turunan ini sebetulnya adalah besaran pokok begitu ya, yang diturunkan. Jadi kalau misalkan kita lihat nih ya, luas ya. Luas itu kan sebetulnya ya ini mungkin saya coba coret-coret begitu ya. Saya kecilin dulu biar fokus ke sini begitu ya. Oke, ini pen saya sudah ada. Nah, misalkan besaran luas begitu ya. Nah, besaran luas kan kita ingat ya, besaran luas itu adalah rumusnya misalkan luas persegi lah ya, saya punya persegi begitu dengan
sisinya ya, sisinya adalah S ya. Nah, maka luasnya ini adalah kan sisi dikali sisi begitu ya. Nah, ini kan sisi kan satuannya meter begitu ya. Satuannya meter. Ini sisi juga satuannya meter. Maka dia sebetulnya eh, bisa kita kalikan nih, meter dikali meter jadinya meter kuadrat begitu ya. Nah, jadi kan bisa dilihat sebenarnya pokoknya ini adalah besarannya meter. Sorry, besarannya meter, satuannya meter ya. Kan pokoknya dia ini adalah atau rootnya begitu ya. Akarnya kan dia sebetulnya adalah satuannya apa? Meter begitu ya. Dia berawal dari besaran panjang, tapi dia diturunkan sehingga menghasilkan yang namanya besaran turunan berupa luas ya. Nah, kalau misalkan kita kali lagi nih dengan S ya, maka ini kan jadinya M dikali M, ini S tambah lagi M. Berarti kan ini jadinya berapa? Ini saya hapus ya. Ini kan berarti jadinya M pangkat 3 atau meter pangkat 3. Nah, maka ini menghasilkan yang namanya volume ya. Ini adalah volume begitu. Nah, jadi bisa dilihat ya, dia sebetulnya adalah besaran pokok, tapi diturunkan, akhirnya menghasilkan besaran lainnya. Bisa besaran luas, bisa besaran volume, begitu ya. Nah, luas ya, luas ini adalah salah satu dari besaran turunan, begitu ya teman-teman. Nah, ini satuan-satuannya ya, ada untuk luas tadi meter kubik, meter persegi, untuk volume itu meter kubik, terus untuk massa jenis kilogram per meter kubik ya. Sebetulnya untuk satuan ini tidak perlu kalian hafalkan begitu ya. Asal kalian hafal rumus, kalian bisa menentukan sendiri satuannya apa ya. Misalkan saya ambil contoh, ini kan tadi contoh yang pertama sudah saya kasih sebetulnya ya. Dari rumus luas kita bisa dapatkan satuannya. Dari rumus volume kita bisa dapatkan satuannya. Misalkan lagi yang kedua begitu ya. Kita bahas yang kecepatan begitu ya. Kecepatan kan rumusnya apa? Rumusnya adalah jarak atau perpindahan dibagi dengan waktu begitu ya. Nah, jarak jarak ini kan apa? Jarak ini kan dia satuannya apa? Meter ya begitu ya, teman-teman. Jarak itu satuannya meter. Nah, T ya, T itu kan waktu. Waktu itu satuannya apa? Sekon gitu. Berarti ini S begitu ya. S ini sekon ya, bukan beda dengan S yang di sini ya. Ini S sekon. Berarti satuan dari si kecepatan adalah meter per sekon begitu. Nah, misalkan lagi gaya ya. Ketiga gaya. Nah, gaya kan ini rumusnya apa? Rumusnya kan F sama dengan MA ya. M ini satuannya apa? Kilogram gitu. A ini satuannya meter per sekon kuadrat begitu. Maka satuan dari gaya adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, kilogram meter per sekon kuadrat ini sering juga disebut sebagai Newton. Jadi kilogram meter per sekon kuadrat bisa disebut sebagai Newton. Karena siapa yang menemukan konsep gaya? Yaitu Isaac Newton. Maka diberi penghormatan begitulah ya kepada penemunya yaitu Isaac Newton. Untuk gaya itu satuannya bisa juga disebut sebagai Newton. Tapi kalau misalkan mau menggunakan satuan internasional ya bisa juga ini kilogram meter per second kuadrat. Ada juga misalkan usaha ya. Usaha W. W ini kan rumusnya F dikali S begitu ya. Nah, berarti F ini kan tadi satuannya Newton ya. Berarti Newton dikalikan dengan S. S itu adalah meter. Berarti oke, maaf. Tadi ada sedikit kendala. Baik, berarti W ini ya, W ya, kita balik lagi ke rumusnya begitu ya. W kan itu sama dengan F dikali S begitu ya. Nah, W W itu kan sama dengan F dikali S. Nah, F itu kan adalah Newton. Nah, S itu adalah jarak. Jarak itu berarti dia meter. Berarti satuannya adalah Newton meter begitu ya. Nah, Newton meter itu juga bisa kita uraikan lagi nih menjadi kilogram meter per sekon kuadrat ya. Dikalikan dengan meter ya. Ini kan meter ketemu meter ya. Berarti bisa kita tuliskan sebagai kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Nah, ini adalah satuan dari usaha. Nah,
kilogram meter kuadrat per second kuadrat disebut juga sebagai joule, begitu ya, joule, atau juga disebut dilambangkan dengan J besar. Nah, itu adalah cara menentukan satuan daripada rumusnya, ya. Misalkan lagi, ini satu lagi lah ya, satu lagi saya kasih ini. Yang tekanan, begitu ya. Tekanan itu kan, itu rumusnya F per A. Nah, F ini satuannya Newton. A ini satuannya meter kuadrat, begitu ya. Maka satuan dari Newton, satuan dari tekanan adalah Newton per meter kuadrat. Atau kalau mau disederhanakan lagi ya, berarti kan ini bisa kita uraikan jadi Newton itu kilogram meter per second kuadrat gitu ya, per M kuadrat begitu ya. Berarti kan ini bisa naik nih, ya. Sorry sebentar. Ini kan berarti bisa disederhanakan lagi jadinya kilogram meter per second kuadrat dikalikan dengan M kuadrat ya. Ya, ini kan bisa dinaik nih, ini bisa naik nih. M kuadratnya jadi naik ke atas sini ya. Jadinya dikali dengan kilogram meter per second kuadrat ya. Jadinya ini posisinya setara nih, M kuadrat jadinya kilogram dengan meter persegi ini jadinya posisinya setara dengan kilogram dikali meter. Nah, ini sebetulnya adalah matematika dasar begitu ya. Nah, ini jadinya kilogram meter dikali meter kubik. Ya, meter dikali meter dikali meter persegi jadinya meter kubik begitu ya. Per second kuadrat. Berarti satuannya ini adalah kilogram meter kubik per second kuadrat. Nah, ini adalah satuan dari usaha begitu ya. Bukan usaha, satuan dari tekanan ya. Jadi itu adalah satuan daripada usaha. Oke? Nah, oke. Itu mungkin cara untuk menentukan satuan daripada suatu benda. Kok benda ya? Satuan dari suatu besaran dengan kita menentukannya menggunakan rumusnya. Jadi tidak perlu teman-teman itu menghafalkan satuannya, yang penting hafal rumusnya. Itu saja, oke? Baik, coba kita lanjutkan ya. Sebenarnya sudah agak cukup panjang ya pembahasan mengenai besaran turunan. Nah, selain tadi saya bilang besaran itu dibagi berdasarkan satuannya, saya kan tadi juga bilang bahwa besaran itu ada juga yang dibagi berdasarkan besar dan arahnya. Nah, ada besaran skalar dan besaran vektor. Ini adalah besaran menurut nilai atau angka dan arahnya. Nah, yang pertama ada besaran skalar ya. Ini besaran yang hanya memiliki nilai atau angka. Contohnya luas, panjang, volume, massa, temperatur itu juga termasuk besaran skalar. Jadi besaran ini hanya dipengaruhi oleh nilainya saja. Ada juga yang besaran vektor ya, yaitu besaran yang memiliki nilai atau angka serta memiliki arah. Jadi dia dipengaruhi oleh dua hal, dipengaruhi oleh nilainya, dipengaruhi juga oleh angkanya. Dipengaruhi oleh nilainya, dipengaruhi juga oleh arahnya, begitu. Nah, contohnya adalah kecepatan, percepatan, gaya. Nah, besaran-besaran ini dia dipengaruhi oleh nilai dan arahnya. Jadi arahnya juga pun dia nanti akan berpengaruh. Misalkan saya punya gaya F1. Gaya F1 besarnya 20 Newton dengan arahnya ke kanan. Nah, terus saya juga punya gaya F2. Gaya F2 besarnya 20 Newton, arahnya ke kiri. Nah, ya. Jadi tergambar ya. Ada dua gaya, nilainya sama, tapi arahnya berbeda. Yang satu F1 itu ke kanan, F2 itu ke kiri. Nah, apakah F1 dan F2 sama? Tidak ya, teman-teman. F1 dan F2 tidak sama. Kenapa? Karena suatu besaran vektor dikatakan sama kalau nilai dan arahnya sama. Jadi F1 dan F2 itu tidak sama. Kenapa? Karena arahnya berbeda. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Jadi bisa tergambar ya teman-teman besaran vektor itu gimana. Jadi dia juga dipengaruhi oleh arahnya, teman-teman. Nah, mengenai vektor ini kita akan bahas di bab selanjutnya.
Karena nanti kalian akan banyak sekali bertemu dengan kasus-kasus vektor yang berkaitan dengan besaran vektor di fisika, terutama fisika tingkat SMA. Ya, itu sekilas mengenai besaran vektor lah ya, sebelum nanti kita akan masuk ke besaran vektor di pertemuan selanjutnya, di video-video selanjutnya. Oke, itu besaran skalar dan besaran vektor. Nah, selanjutnya adalah dimensi ya. Nah, dimensi diartikan sebagai cara untuk menyusun suatu besaran dengan menggunakan huruf atau lambang tertentu yang ditempatkan dalam kurung persegi. Kalau misalkan kurang mengerti dengan dimensi dengan definisi yang diberikan di PPT ini ya, bisa dikatakan seperti ini juga deh. Dimensi itu adalah cara lain untuk menyebut atau menulis satuan. Oke, mudahnya tuh seperti itu. Dimensi adalah cara lain untuk menyebut atau menulis satuan daripada suatu besaran. Nah, ini adalah lambang-lambang dimensi dari setiap besaran pokok. Nah, besaran panjang itu dimensinya L, besaran massa dimensinya M, besaran waktu dimensinya T, arus listrik besaran dimensinya I, temperatur dimensinya theta, jumlah zat dimensinya N, dan intensitas cahaya dimensinya adalah J. Nah, tadi saya bilang ya bahwa dimensi adalah cara lain untuk menyebutkan satuan begitu. Oke, saya akan kasih contoh begitu ya. Kasih satu contoh. Dua contoh deh. Yang pertama, kalau misalkan saya tanya kepada Anda, apa dimensi daripada luas? Nah, ingat luas ini satuannya adalah meter kuadrat atau meter persegi. Nah, maka ya meter itu kan besaran apa? Panjang. Besaran panjang dimensinya apa? L. Maka luas dimensinya adalah L pakai tanda ini ya, tanda kotak seperti ini dikuadratkan ya. Nah, jadi seperti itu. Bisa tergambar? Kira-kira bisa tergambar nggak? Nah, saya coba kasih soal yang lain atau contoh yang lain. Misalkan saya tanya dimensi daripada gaya ya. Nah, ingat gaya itu atau F begitu ya. Besarannya adalah Newton. Atau Newton ini kalau misalkan diuraikan adalah kilogram meter per second kuadrat begitu ya. Nah, maka dimensinya adalah Kg. Kg itu kan adalah besaran panjang. Besaran massa begitu ya. Besaran massa. Nah, massa dimensinya M gitu. Berarti ini M terus sekarang satuan M. M ini kan besaran panjang. Nah, panjang dimensinya L berarti L per sekon kuadrat. Sekon ini kan besaran waktu. Besaran waktu dimensinya adalah T, berarti dibagi dengan T. Nah, ini ada kuadrat, berarti ini kuadrat. Atau kalau misalkan saya tuliskan dalam bentuk lurus begitu ya. Ini berarti M L T min 2. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini sebetulnya matematika dasar lah ya ini mengenai perpangkatan gitu. Ini kalau misalkan saya refresh dikit deh. Kalau misalkan saya punya 10 pangkat minus 2, ini sama saja sebetulnya dengan 1 per 10 pangkat 2 atau 1 per 100. Nah, ini sebetulnya sama aja seperti ini. Jadi kalau misalkan saya punya juga 8 pangkat minus 1, ini sama saja dengan 1 per 8 pangkat 1 atau 1/8. Jadi tinggal ini aja ya, dijadiin pecahan begitu. Nah, berarti dimensinya adalah MLT-2 untuk gaya. Oke, mungkin segitu aja untuk dimensi begitu, sekilas. Nah, selanjutnya adalah contoh soal, oke? Contoh soal. Misalkan, ini mengenai dimensi ya. Nah, besaran kecepatan mempunyai satuannya meter per second, dan besaran luas punya satuannya meter persegi. Meter kuadrat lah ya, meter persegi. Nah, tentukanlah dimensinya. Nah, jawab. Satuan dari kecepatan kan
itu besaran diturunkan dari besaran panjang dan waktu. Kan meter, meter itu kan satuan panjang, besaran panjang. Nah, sedangkan sekon itu besaran waktu. Maka dia terbentuk dari dimensi L dan dimensi T. Nah, satuannya kan meter per second, berarti L per T. Atau kalau dalam bentuk lurusnya gitu, LT minus 1. Nah, sekarang yang luas ya. Yang luas ya gampang lah ya sebenarnya. Rumusnya kan atau satuannya langsung ya. Satuannya kan meter persegi. Nah, berarti dimensinya kan panjang, dimensi panjang. Meter itu kan dimensinya L begitu ya. Meter itu kan besaran panjang, dimensinya L. Berarti meter persegi tinggal diganti. Meternya jadi L, berarti L persegi atau L kuadrat gitu. Nah, itu mengenai dimensi lah ya. Ini mungkin saya nggak terlalu panjang untuk dimensi begitu ya, karena memang sebetulnya simple. Yang penting kalian mengerti lah ya, bagaimana cara menentukan dimensi daripada suatu besaran. Nah, selanjutnya adalah satuan. Nah, satuan itu adalah suatu besaran fisika khusus yang telah didefinisikan dan disepakati untuk dibandingkan dengan besaran lain dari jenis yang sama dalam berbagai pengukuran. Satuan ini digunakan oleh kita untuk mempermudah dalam melakukan pengukuran. Misalkan saya punya panjang tongkat nih ya, panjangnya 10 cm. Nah, terus saya punya temen nih, punya temen. Nah, teman saya ini punya tongkat juga. Panjangnya misalkan 10 inci. Nah, beda kan ya satuannya ya. Saya 10 cm, teman saya 10 inci. Nah, ini kan berbeda gitu satuannya. Maka harus sama kalau kita mau membandingkan panjang tongkat saya dengan panjang tongkat teman saya. Satuannya harus sama, nggak boleh beda. Makanya diperlukan yang namanya satuan internasional atau satuan baku. Agar semua orang itu mengukur dengan satuan yang sama. Agar bisa dibandingkan antara besaran punya saya, yaitu berupa panjang tongkat. Jadi dengan adanya satuan internasional itu memudahkan saya, panjang tongkat saya bisa dibandingkan panjangnya dengan panjang tongkat teman saya. Saya nggak bisa bandingkan panjang tongkat saya dengan panjang tongkat teman saya dengan menggunakan besaran yang berbeda. Harus disamakan besarannya. Nah, itulah gunanya satuan baku atau satuan internasional. Nah, ada beberapa satuan yang sering kita gunakan. Ada satuan panjang, satuan massa, waktu, luas, volume, dan seterusnya lah ya, begitu. Nah, tadi sudah saya bahas mengenai satuan internasional. Jadi, ini adalah satuan yang digunakan dalam fisika. Disebut sebagai sistem MKS atau sistem internasional. Nah, tapi ada juga satuan-satuan lain tadi yang seperti saya sebutkan di contoh, itu inci, kaki, yard, pound, libus, mil, depa, hasta, itu ada. Itu ada satuan-satuan seperti itu. Tetapi itu bukanlah satuan baku dan jarang digunakan. Nah, tetapi ya bisa jadi digunakan di sektor-sektor lainnya begitu. Tapi memang dalam fisika kita menggunakan seringnya itu adalah satuan internasional. Tapi tidak memungkiri, kita tidak dapat memungkiri bisa jadi di dunia belahan lain atau di sektor kehidupan yang lain itu menggunakan satuan-satuan lain gitu yang tidak baku atau tidak internasional. Nah, ini adalah tabel konversi satuan. Ada 1 mil ke yard itu berapa, 1 yard ke kaki itu berapa, 1 kaki ke inci berapa, 1 inci ke sentimeter berapa, seterusnya lah ya. Ya, ini sebetulnya mengenai hafal-hafalan begitu ya. Tapi teman-teman saya rasa ini nggak harus dihafalkan begitu ya. Karena memang jarang dijadikan soal dalam dalam soal latihan mungkin atau soal ulangan harian, jarang yang guru itu jarang memberikan soal yang dalam bentuk mengubah satuan yang tidak baku menjadi satuan lainnya begitu. Itu jarang.
biasanya mereka menggunakan satuan internasional SI, jadi biar mengubahnya juga lebih gampang sih ya gitu. Oke, selanjutnya, nah tadi ada selain sistem MKS atau sistem satuan internasional, itu juga dikenal pula sistem CGS, centimeter gram second. Nah, ini adalah satuan-satuannya ya, ada dyne, ada erg, ada kalori, ada kWh, ada liter, ada ml, ada atm, ada gauss ya. Nah, ini adalah satuan-satuan lain yang juga sering dipakai dalam fisika ya. Nah, ini liter nih, ini liter adalah salah satu satuan dari sistem CGS. Nah, ini adalah cukup sering digunakan. Nah, saya rasa ini harus diingat oleh teman-teman bahwa 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik begitu ya. Dalam satuan internasional begitu. Nah, ini bisa dihafalkan ya teman-teman karena memang beberapa satuan ini sering digunakan dalam perhitungan fisika ya, misalkan liter itu sering digunakan, ATM pun juga sering digunakan. Kalori kadang-kadang kita gunakan, kWh itu sering ya dalam menghitung listrik begitu. Nah, itu juga sering begitu ya. Nah, ini adalah sistem CGS. Tapi tetap yang lebih sering digunakan dalam pengukuran fisika itu adalah sistem MKS atau sistem satuan internasional. Nah, ini adalah konversi satuan panjang begitu ya. Ini pelajaran SD lah ya. Harusnya teman-teman sudah mengerti ya. Jadi kalau turun itu naik itu dikali 10 kali, kalau turun dikali 10 kali, kalau naik itu dibagi 10. Nah, ini konversi satuan luas, ya ini kurang lebih juga sama lah ya, ini pelajaran SD juga begitu. Kalau naik dibagi 100, kalau turun dikali 100. Ini juga ada volume begitu ya. Kalau turun dikali 1000, kalau naik dibagi 1000. Ya ini pelajaran SD. Dan ini juga ada massa begitu, saya mungkin nggak harus mengulang lah ya untuk ya hal ini. Saya akan coba lewatkan saja. Mungkin ini aja ya. Ini harus diingat begitulah. Kalau 1 ton itu 1000 kilogram, kalau 1 kuintal itu 1000 kilogram. Oke. Ya mungkin segitu sajalah. Nah, ini juga ada satuan waktu ya, kalau hari itu berapa jam, kalau jam berapa menit, kalau 1 menit berapa detik, kalau 1 detik berapa menit, kalau 1 menit berapa jam, kalau 1 jam itu berapa detik. Ya, kalau 1 hari berapa detik, ya itu hafal-hafalan lah, masalah hafal-hafalan. Nah, ini ada beberapa contoh soal begitu ya. Contoh soal, nah misalkan ada 10 gram, kita ubah ke kilo. Nah ini ya kita coba kerjakan lah ya sedikit. Nah 10 gram ke kilogram ya. Nah ini kan berarti naiknya berapa kali nih kalau di konversi satuan apa nih, massa. Nah ini kan berarti dari gram ke kilogram ya, berarti kan naiknya 1, 2, 3, berarti dibagi 1000 ya teman-teman. Jadi 10 gram ini dibagi dengan 1000. Berarti ini 10 dibagi dengan 1000. Coret-coret berarti ini jadi tinggal 0,01 kilogram gitu ya teman-teman. Nah selanjutnya ada ini 30 kilometer itu diubah menjadi desimeter. Nah ini ya tinggal lihat lagi nih ya, tinggal lihat yang ini ya, konversi satuan panjang begitu ya. Ini dari kilometer ke desimeter. Berarti naik berapa kali nih? Turun berapa kali ya? Kilometer ke desimeter berarti 1 2 3 4 berarti dikali 10 nolnya ada 4. 10 100 1000 10.000 ya, berarti 10.000 dikali dengan 10.000 ya, berarti ini 30 dikalikan dengan 10.000 yaitu jadinya 300.000 desimeter begitu ya. Ini sebenarnya ada pembahasannya di sini tapi saya akan coba bahas sendiri aja begitu ya. Langsung. Nah, di sini 2500 mm persegi
2500 mm persegi diubah menjadi meter persegi begitu ya. Nah, maka ya milimeter persegi diubah jadi meter persegi ini naik berapa kali? 1, 2, 3 ya. Tapi kan ini sekali naik ada dibaginya 100 begitu. Berarti dibagi berapa nih ya? Dibagi 100 terus ini dibagi 10.000, ini berarti dibagi 1.000.000 begitu ya. Dibagi dengan 1.000.000. Nah, maka ini hasilnya adalah ya berarti ini 2.500 dibagi dengan 1.000.000. 1.000.000 ya, 1.000.000. Maka akan menghasilkan 0,0025 meter persegi begitu ya. Apakah benar? Iya benar, 0,0025 meter persegi. Nah, ini adalah untuk soal yang itu. Nah, sekarang ini 600 detik ke jam ya. Dari detik ke jam tuh ya, dari detik ke jam. Dari detik ke jam. Nah, dari detik ke jam berapa tuh? Berarti dikali berapa tuh? Berarti ini belum disebutkan ya sebenarnya. Ada di sini kalau 1 detik ini sama dengan 1/3600 jam. Nah, ini adalah konversi dari detik ke jam. Berarti ini tinggal 600 detik ini ya. Berarti ini tinggal kalau menyelesaikannya untuk 600 detik berarti tinggal dikali dengan 1/3600. Ya. Berarti ini coret-coret 6 dibagi 36. 6 gitu ya. Berarti 1/6 detik atau 1/6 detik adalah berapa nih kalau diubah? 0,1666 berulang lah ya. Detik begitu ya. Nah, oke. Apakah benar? Ya, ini benarnya 1,67 jam. Oh, jam ya. Sorry. Ini bukan detik ya, satuannya jam. Ini di sini satuannya adalah jam ya, karena kan kita mau mengonversi ke jam. Jadi berarti di sini adalah jam begitu ya. Nah, ini adalah 40 liter ke mililiter. Nah, ini mungkin gampang lah ya. Saya coba yang ke ini aja nih, yang ke 54 km per jam. Nah, kalau seperti ini, berarti bagaimana? Ini ada 2 besaran nih. Kita harus ubah menjadi meter per second begitu. Berarti kan ada 2 besaran yang harus kita ubah begitu ya. Nah, caranya gampang ya sebetulnya teman-teman. Nah, ini kan sebenarnya 54 km per jam sama saja dengan 54 kilometer dibagi dengan jam begitu. Ini harus kita ubah dalam bentuk meter per second begitu ya. Nah, sekarang kilometer ke meter berapa? Kilometer ke meter itu dikali dengan 1.000 ya. Berarti 54 dikalikan dengan 1.000 jadinya 54.000 per jam ke sekon. 1 jam berapa sekon? 3.600 begitu teman-teman. Berarti ini coret-coret, berarti ini jadinya adalah 54 dibagi 540 dibagi dengan 36. Yaitu adalah 15 meter per sekon. Nah, ini adalah cara mengubahnya. Berarti 15 meter per second. Nah, ini ada lagi nih. 3.000 gram per sentimeter kubik itu diubah jadi kilogram per meter kubik. Ya, ini gampang. 3.000 gram per sentimeter kubik ini mau kita ubah menjadi gram kilogram per meter kubik. Berarti kan ini 3.000 dikali dengan dibagi dengan berapa nih? Kilogram dibagi dengan kan gram ke kilogram itu kan naik begitu ya. Berarti ini dia dibaginya dengan berapa nih? Dengan 1.000. Dibagi dengan 1.000 karena naiknya 3 kali ya. Bagi dengan 1.000 per sentimeter ke meter begitu ya. Sentimeter ke meter. Sentimeter ke meter dia adalah sentimeter ke meter ini sentimeter ke meter. Berarti ini dibagi dengan 1.000.
Atau kita bisa tuliskan dengan seper sentimeter ke meter itu sejuta ya, berarti sejuta. Nih, sejuta. Berarti ini kan 3.000 dibagi 1.000 adalah berapa? 3.000 dibagi 3.000 adalah 3 per 1 per sejuta. Berarti kan ini bisa kita naikin nih, jadinya 3 dikali sejuta. Jadinya 3 juta 3 juta kilogram meter kubik begitu ya. Nah, jadi ini adalah cara mengubahnya, 3 juta kilogram meter kubik. Apakah benar? Nah, benar ya, 3 juta kilogram meter kubik. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini saya kasih pembahasan sedikit ya. Nih ya. Saya kasih pembahasannya ya. Untuk ini soalnya bisa dilihat. Ini pembahasannya. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, ini untuk sistem SI ya. Untuk sistem SI, nah ada beberapa keunggulan dari sistem satuan internasional. Di antaranya tadi tersedia awalan-awalan tertentu. Ada senti, kilo, mili, mikro, mega untuk menyatakan hasil pengukuran yang dia sangat besar atau sangat kecil. Kalau misalkan nilainya gede banget, kita bisa pakai awalan-awalan tertentu untuk menyatakan nilainya begitu. Misalkan 10.000 meter itu bisa kita tulis aja dengan 10 kilometer. Kilometer. Nah, kilometer. Nah, itu memudahkan kita tuh dalam membuat atau menuliskan suatu hasil pengukuran yang awalnya panjang banget 10.000 meter itu kan bisa kita ubah jadi 10.000 kilometer begitu. Atau 5 dibagi dengan 100 berapa nih? Sejuta farad ya. Sejuta farad. Nah, itu bisa dituliskan dengan 5 mikrofarad. Ya, 5 mikrofarad. Ini mikro ya dibacanya. Nah, mikro ini melambangkan ini nih yang bagi sejutanya ini. Jadi ini sama saja dengan 5 mikrofarad itu sama dengan 5 dibagi sejuta farad begitu ya. Nah, ini adalah tabel-tabel awalan dalam SI. Kalau EXA itu 10 pangkat 18. Nah, ini pokoknya ini masalah hafalan-hafalan begitu ya. Oke, mungkin sekian pembahasan materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, jadi untuk besaran dan satuan, alhamdulillah teman-teman kita sudah selesai. Silakan teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan mengenai materi besaran dan satuan bisa ditanyakan di kolom komentar. Berikan subscribe teman-teman dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa mendapat info-info terbaru dari Mabaso. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.